Roni, terima kasih. Saya balik lagi kepada pokok ya rekan-rekan sekalian pada pernyataan saya yang pertama, bahwa tanpa mood ataupun gairah, manusia itu tidak akan mempunyai energi ya. Dan tanpa energi manusia itu tidak akan pernah punya apa-apa. Berarti yang menjadi tantangan kita adalah mood, gairah ataupun spirit. Nah, kenapa manusia itu yaji duayankus? Ya benar nggak? Spiritnya itu, moodnya itu, gairahnya itu adalah yaji duayankus, timbul dan tenggelam. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Dan gitu ya, tantangannya kan itu. Terus bagaimana supaya mood saya bisa terjaga, supaya spirit saya bisa terjaga, dan juga berarti supaya spirit saya itu terus menjadi pembangkit diri saya. Makanya berarti berdasarkan rumusan spirit. Ketika seseorang itu lupa akan impiannya, lupa akan tujuannya, orang tersebut itu biasanya larut terhadap kesedihannya atau belenggu jiwanya. Orang tersebut larut dalam sedihnya, larut dalam takutnya, larut dalam marahnya, larut dalam kecewanya, larut dalam kurang percaya dirinya. Itu karena orang tersebut itu lupa akan tujuan ataupun apa yang menjadi impiannya. Ingat rekan-rekan sekalian, impian itu biasanya perem kadele bentak karasa. Ketika kita sedang duduk, berdiri, ataupun tertidur, rekan-rekan sekalian, hal tersebut selalu teringat dan terngiang pada diri kita. Itu adalah sebuah impian. Nah, kemudian orang rekan-rekan sekalian bisa saja larut pada sesuatu yang terjadi dan kehilangan spirit atau mood atau gairahnya adalah ketika orang tersebut tidak memprioritaskan pada sesuatu yang paling penting. Akhirnya terlalu kejauhan, akhirnya terlalu tinggi, akhirnya dia kelelahan. Padahal rekan-rekan sekalian, ketika orang tersebut memprioritaskan mulai dari hal yang terpenting, itulah tangga-tangga dia mempunyai kebanggaan-kebanggaan kecil yang akhirnya terkumpul menjadi kebahagiaan-kebahagiaan besar. Itu yang kedua. Dan orang, rekan-rekan sekalian, bisa kehilangan mood, gairah, ataupun spirit adalah ketika orang tersebut itu tidak mau mengimplementasikannya secara bertahap. Memikirkan apa yang belum bisa, memikirkan apa yang belum mampu, karena saya belum profesional, karena saya belum tahu. Akhirnya orang tersebut itu akhirnya ya kehilangan moodnya. Padahal rekan-rekan sekalian bergerak dulu, nyata kemudian. Yang penting bergerak dulu, maka Allah akan menyempurnakan kemudian. Jangan menunggu dulu sempurna berarti kan. Tapi kita harus berpikir bagaimanakah kita bertindak menjadi orang yang berguna. Nah, dari implementasi itulah rekan-rekan sekalian ya. Dari apa yang kita lakukan hal-hal yang kecil, kita memberikan satu saran mengenai 4 pola, kita bisa memegang orang yang tadinya masalah menjadi tidak punya masalah. Tadinya berkonsultasi mengenai belenggu jiwa, kemudian Anda pucuk pangjunjung kembang panjang, akhirnya orang tersebut menemukan kembali semangatnya. Nah, itu adalah satu implementasi. Kemudian ya tadi kayak kemudian orang tersebut juga bisa kehilangan mood ataupun gairah atau spiritnya adalah ketika orang tersebut itu tidak merinci setiap tantangan yang dihadapi. Salah satu contoh, bisa saja seperti hanya misalkan ibu barusan ataupun rekan-rekan sekalian, sebetulnya Ibu Masria sebagai salah satu contoh kan gitu ya. Dan itu sangat istimewa. Beliau selalu ada pembuktiannya gitu kan. Dan mungkin juga kita gitu kan. Padahal kalau terpikir rekan-rekan sekalian oleh rekan sekalian, atau diajar nanti lain gitu kan. Kebayang nggak? Tapi karena kecintaannya pada suami, karena tidak mau melangkahi suami, hal tersebut berarti kan menjadi sesuatu yang sulit pada satu perjalanannya. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, tapi ketika setelahnya kita rinci setiap tantangan yang dihadapi, maka disitulah kita mau tantangan mana yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Maka orang tersebut pasti punya mood atau spiritnya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian yang terakhir, ketika seseorang tersebut itu udah spirit kemudian down, larut dalam masalahnya, orang tersebut akan selalu larut pada masalahnya ketika dia tidak menemukan solusi dan bertanya. Karena tidak bertanya, akhirnya orang tersebut tidak menemukan solusi.
Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Perlu dipahami bahwa yang paling utama itu berarti kan spirit. Spirit, mood, ataupun gairah yang harus ditemukan dengan cara 5 hal tadi. Kita bisa menyusun, kita bisa memprioritaskan, bisa mengimplementasikan sesuai dengan kemampuan, kemudian kita rinci satu-satu tantangannya, dan kita temukan solusinya melalui bertanya. Nah baik rekan-rekan sekalian, di dalam kita ini pernah nggak rekan-rekan sekalian merasakan kalau seandainya Anda sedang naik mobil di jalan raya yang ramai, Anda sedang naik mobil di jalan raya yang ramai. Misal contoh rekan-rekan sekalian, karena lampu merah, Anda berhenti. Pada satu titik, kendaraan yang di pinggir kanan ataupun di pinggir kiri itu maju. Pernahkah Anda merasakan bahwa mobil yang Anda tunggangi atau kendaraan yang Anda tunggangi itu perasaannya mundur? Saya yakin Anda pernah merasakannya, benar nggak? Ketika Anda sedang ada di satu mobil, ada mobil yang sebelah kiri dan sebelah kanan udah maju. Kemudian kita kan masih diam nih di itu, di mobil tersebut. Apa kita merasakan bahwa mobil yang kita tunggangi itu mundur, benar nggak? Oke, sebetulnya kan bukan mundur. Kita tidak mundur, tapi kita diam, benar nggak? Coba kebayang nggak? Apa yang harus dilakukan supaya perasaan mundur itu tidak ada? Yang harus kita lakukan adalah maju. Berarti kan mobil tersebut itu dipajukan kembali, dijalankan kembali. Apa yang terjadi? Oh, ternyata tadi bukan mundur, saya itu hanya berhenti dulu gitu loh. Oh, berarti rekan-rekan sekalian itu kalimat budaya, benar nggak? Kalimat pasti alam, kalimat budayanya adalah ketika kita merasa bahwa hidup kita sekarang sudah mundur, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah maju lagi. Maka kita akan sama bahkan bisa melebihi lagi kendaraan-kendaraan yang tadi terlihat maju dan kita mundur tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya cerna bisa tersampaikan oleh rekan-rekan sekalian gitu. Nah, perlu lagi dipahami rekan-rekan sekalian, di dalam tubuh kita rekan-rekan sekalian itu harus mutlak dan absolut setiap hari itu harus berganti sel. Apa yang terjadi jika tidak berganti sel? Yang terjadi rusaklah berarti seluruh tubuh kita. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, setiap pertumbuhan sel itu harus ada proses metabolisme. Satu proses penghancuran sel, setelah penghancuran sel baru pertumbuhan sel. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian. Ketika rekan-rekan sekalian sekarang sedang merasakan bahwa kenapa hidup ini perasaan hancur berkeping-keping gitu. Benar nggak? Banyak di luaran sana yang merasa demikian, berarti kan gitu. Pahami rekan-rekan sekalian bahwa proses itu adalah proses katabolisme menuju pada anabolisme. Satu proses di mana peleburan sel yang dulu yang sudah usang, yang sudah tidak terpakai lagi itu tergantikan, berarti kan dengan sel yang baru. Dengan catatan apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah makan dan minum. Benar nggak? Karena salah satu syarat untuk anabolisme adanya makanan dan minuman pada tubuh kita. Itu secara pasti alamnya. Secara budayanya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang baru, yang lebih hebat lagi, yang lebih mentereng lagi, yang lebih cerah lagi. Kulit kita lebih indah lagi. Adalah dengan cara makan. Satu berarti kita mencari ilmu. Satu yang mencari ilmu itu sama dengan apa tuh? Belajar kembali. Dan yang kedua kita harus minum. Minum itu air. Air itu harapan. Benar. Kita belajar dan kita mempunyai harapan pada diri kita masing-masing. Karena itu sunatullah. Karena itu kita ini menjadi kodratnya itu mutawakilun, benar nggak? Yang wajib makan dan minum, berarti kan gitu. Apa yang terjadi jika tidak makan dan tidak minum pada tempatnya? Oke, yang terjadi kita disebut malnutrisi. Rekan-rekan sekalian, kekurangan energi. Dan ketika kita kurang energi, maka kita tidak akan pernah punya apa-apa. Rekan-rekan sekalian, pahami ya? Bahwa dengan mode ataupun gairah, kita seseorang itu akan mempunyai energi. Dan ketika orang itu mempunyai energi, maka dia akan mempunyai apa-apa.
Dan sebaliknya, ketika seseorang itu tidak mempunyai mood, gairah ataupun spirit, maka orang tersebut itu tidak akan mempunyai energi. Dan seseorang yang tidak mempunyai energi tidak akan pernah mempunyai apa-apa. Baik, saya ingatkan kembali rekan-rekan sekalian, kesan yang menggoda ya pada rekan-rekan sekalian, pada kita sekalian. Ini berbicara ekspresi. Bagi rekan-rekan sekalian yang mau belajar ekspresi. Saya ingatkan kembali yang sudah tahu juga ya rekan-rekan sekalian. Bagi rekan-rekan sekalian yang mau yang datangnya uang yang mana gitu kan. Bayang ya rekan-rekan sekalian, saya ingatkan kembali nih. Kalau mau yang sering datangnya pada diri Anda uang 5.000. Nah, coba kebayang nggak orang yang 5.000 kelihatannya wajah yang 5.000 gimana coba? Sedih dan kurang percaya diri, benar nggak? Oke. Jadi kalau Anda larut dalam sedih dan kurang percaya diri Anda, maka yang datangnya itu uangnya 5.000 terus gitu. Satu. Baik. Yang kedua, jika seseorang itu kerjaannya marah dan kecewa gitu. Gerak tapi berjeng amak jeng kecewa. Marah dan kecewa rekan-rekan sekalian. Apa yang terjadi? Nah, yang datangnya uangnya pasti yang banyaknya 10.000. Marah dan kecewa. Yang ketiga, jika seseorang tersebut larut nih dalam rasa takutnya, maka yang datangnya rekan-rekan sekalian pada diri Anda pasti yang seringnya ini. Uang 20.000. Siun, siun kupoe isuk, siun miskin, siun gering gitu. Takut sakit, takut miskin kan gitu ya, takut mati gitu ya. Nah, seperti itu biasanya yang datangnya ini. Super melankolis biasanya seperti itu. Makanya saking melankolisnya yang datangnya itu biasanya 20.000 terus. Ada lagi nih yang keempat, rekan-rekan sekalian. Lihat, yang 50.000. Ekspresinya tenang, benar nggak rekan-rekan sekalian? Nah, bagi orang yang bisa menenangkan dirinya, orang yang bisa memaafkan dirinya dan memaafkan orang lain, biasanya yang datangnya itu uangnya itu kebanyakannya itu adalah uang yang 50.000. Jadi pahami ya. Jadi kata orang ini, saya memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri bukan antara layak dan tidak layak. Karena saya butuh ketenangan. Karena dari ketenangan saya akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya ketika dia tenang pasti yang datangnya 50.000. Ada satu lagi rekan-rekan sekalian. Bagi mata uang nih. Bagi orang yang tuh yang kelihatannya ceria, ekspresi jaga banget ya rekan-rekan sekalian ya. Ternyata nanti yang datangnya itu rekan-rekan sekalian orang yang terlihat bahagia. Eta manek tauan atau aukarhan. Mau dipaksa ataupun secara sukarela. Yang datangnya pasti datang uangnya itu adalah 100.000. Saya dan Anda mungkin setuju, benar nggak rekan-rekan sekalian, bahwa yang datangnya uang kepada diri kita itu setiap detik, setiap second, setiap apapun, tidur pun juga kita dibayar, yang datangnya itu adalah yang 100.000. Tapi syaratnya adalah bagaimana kita memaksa diri, ikhtiar, tauan, aukarhan, kita memaksa diri ataupun secara sukarela, kita menunjukkan orang yang bahagia dan ceria. Maka itulah, disitulah kita akan mendapatkan banyak uang nominal 100.000. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin itu berbicara mood buster, ya. Mood yang bisa membuat kita itu buster cepat gitu loh, rekan-rekan sekalian yang mencapai sebuah tujuan. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan mood, spirit, ataupun gairah supaya kita mendapatkan energi. Dan ketika kita mendapatkan energi rekan-rekan sekalian, kita akan mendapatkan apa yang kita impikan. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, dengan kekuatan spirit segala sesuatu menjadi mungkin. Dengan spirit, ya, energi dan spirit itu adalah inti dari sebuah kehidupan, rekan-rekan sekalian. Baik ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian untuk sharing ya rekan-rekan sekalian ya. Perlu dipahami bahwa hasil dari spirit, gairah ataupun mood itu pasti adanya satu keyakinan. Seperti halnya kulit pada tubuh manusia yang itu harus selalu terjaga. Itu mungkin rekan-rekan sekalian, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mudah-mudahan mukanya seperti uang yang 100.000 semua ya.
ceria semua supaya rezekinya seperti uang yang 100.000 tadi datangnya terus itu dan itu gitu loh. Ya, baik rekan-rekan sekalian, terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga rekan-rekan sekalian selalu semangat. Semoga rekan-rekan sekalian selalu disehatkan. Semoga rekan-rekan sekalian selalu dikuatkan dan selalu mendapat impian dan cita-cita yang diharapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke